ikan yang kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan untuk para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Jaja Sulaiman Sarjana Pendidikan Islam. Yang saya hormati Kepala UPTD SMP Negeri 3 Bakar. Yang saya hormati para Bapak Ibu guru serta staf tata usaha. Yang saya hormati Ketua Komite UPTD SMP Negeri 3 Bakar. Yang saya hormati para Bapak Ibu wali murid. Dan yang tak lupa pula yang selalu Bapak banggakan dan Bapak cintai, para peserta didik UPTD SMP Negeri 3 Bakar. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia-Nya kita diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara kita pada sore hari ini dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia kepada manusia di UPTD SMP Negeri 3 Bakar tahun 2023. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia, insya Allah. Semoga kita yang termasuk di dalam ruang ini hingga yaumil akhir nanti. Baiklah para hadirin sekalian, adapun kegiatan atau susunan acara kita pada sore hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Amdi SPD, yang ketiga sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD 3 Bakar, yang keempat ceramah agama, yang kelima doa, serta yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Kepada Bu Ida Permatasari MPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Jaja Sulaiman, SPDI, yang kami hormati Ketua Komite UPTD SMP Negeri 3 Bakam, Ibu Andrea Sikadia, yang kami hormati juga tenaga pendidik dan kependidikan UPTD SMP Negeri 3 Bakam, Bapak Ibu Guru dan Tata Usaha, yang saya hormati juga orang tua murid kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 UPTD SMP Negeri 3 Bakam, dan yang selalu Ibu banggakan seluruh peserta didik UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, sore ini kita bersama dengan Ustadz Jaja Sulaiman dalam hal ini dalam kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia kepada sesama manusia. Ini adalah momen yang kami tunggu, Ustadz. Jadi hari ini kami ingin warga UPTD SMP Negeri 3 Bakam ini mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu dari Bapak Ustadz. Dalam hal ini juga peserta didik sudah semangat sekali ya, anak semua ya, mendapatkan ilmu. Dan tentunya di sini kegiatan hari ini di UPTD SMP 3 Bakam, Ustadz baru kali ini ke daerah sini, ya. Kita dengarkan sesama yang anak ya. Ibu Bunda juga melihat di situ sudah ada apa itu Pak Ki? Oh iya, lembaga kerja peserta didik Ustadz. Jadi apapun materi yang didapatkan akan disimak, didengarkan dengan baik dan direfleksikan bersama. Ini tujuannya yang didapatkan hari ini tidak hanya berhenti di sini. Semoga ilmunya nanti dengan kedatangan Ustadz itu kami bertambah sesuai dengan tema yang ada pada kegiatan hari ini. Masih? Oke, Bapak tes ya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Sepeda Bang? Oke, berarti masih semua yang dalam buka puasa ya. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al Ustadz kita Jaja Sulaiman SPD. Sebelumnya Bapak akan membacakan CV dari Pak Ustadz Jaja Sulaiman. Nama Jaja Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Garut 26 Juli tahun 1974. Alamat Jaja Sulaiman, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
قائلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan pemimpin kita, Ibu Kepala UPTB Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bakam. Siapa ibu guru kita namanya? Ibu Indah. Ibu Indah Permata Sari MPD, Bu ya, Masya Allah. Kemudian yang kami muliakan, kami banggakan, kita hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 3 Bakam. Kemudian yang kita muliakan, kita banggakan Bapak dan Ibu pendidik, Ustadz, Ustazah, para guru yang insya Allah Allah kasih keberkahan kepada mereka semua di dunia wal akhirah. Kemudian anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak sayangi, calon-calon penghuni surga. Suatu kehormatan bagi saya diundang ke SMP Negeri 3 Bakam. Yang pertama, karena saya belum pernah ke sini, saya ingin tahu bagaimana dalamnya. Karena selama ini sering lewat tapi tak pernah masuk. Rupa-rupanya Allah takdirkan saya diundang melalui asbab Pak Hamdi yang ganteng. Kata Ibu Kepala Sekolah tadi, beliau ini multi talenta, guru matematika tapi pintar ngaji. Maka jangan katanya jangan kemana-mana. Ini kalau seumpama ikut MTQ saya dapat nih. Karena di Pemda ini ada musabaqah tilawatil Quran Korpri. Bapak udah pernah ikut belum? Nah, coba ikut. Saya pernah ikut. Saya sampai ke nasional. Saya ikutnya di bidang dakwah Korpri. Nah, beliau berarti di tilawahnya. Nah, bagus soalnya bisa sampai ke sana. Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya juga ya mendapatkan keberkahan dari keberadaan beliau di sini. Dan insya Allah kalau Bapak latih anak-anak yang laki-laki maupun yang perempuan, insya Allah ada mungkin di antara anak kita yang pandai ngaji nanti. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan bahwa bagi kita seorang muslim, seorang mukmin di bulan suci Ramadan ini mempunyai dua jihadun nafas, jihad jiwa yang dilaksanakan di siang hari. Itulah yang namanya saum ataupun puasa. Kenapa saum ini harus dilaksanakan? Dan kenapa harus dilakukan oleh kita umat Islam? Tujuannya tiada lain, tiada bukan. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, bin nida'il habib, panggilan cinta.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya kita bertakwa? La'allakum tattaqun. Apa takwa ini? Takwa ini hahuna, kata Nabi Muhammad SAW. Mahwa takwa hahuna. Takwa ini di dada. Takwa bukan di peci, bukan di jilbab, bukan di baju koko, bukan di sal. Karena menjelang Ramadan ini banyak orang mendadak takwa. Apalagi sebentar lagi tahun depan kita akan pilkada, akan pilpres, akan pilgub, akan pileg. Kita lihatlah, jangankan orang Islam, orang kafir pun mendadak takwa. Saya melihat orang kafir pakai di Sungai itu balihonya besar, pakai kopea kayak gini. Ini ada tasbih di sini. Bukan itu makna takwa. Takwa adalah, saya cerita dulu nih, nanti bisa menyimpulkan makna takwa. Zaman dahulu kala di sebuah pesantren ada 30 orang santri, santriwatinya nggak ada. 30 orang santri dengan satu syekh, satu guru. Dari 30 orang ini hanya satu yang diistimewakan oleh guru tersebut, oleh syekh, oleh kiai. Yang 29-nya diperlakukan biasa saja. Karena diperlakukan begitu istimewa, maka yang lainnya jelas. Apa bahasa kita jelas ini? Iri. Akhirnya mereka demo. Rupanya ada juga demo di pesantren. Ya Syekh, wahai guru, jumlah murid guru ini semuanya 30. Kenapa yang diperlakukan istimewa hanya satu orang? Kami diperlakukan biasa-biasa saja. Kata Syekh, kalian mau tahu jawabannya? Mau Syekh. Kalau mau tahu besok pagi selesai sholat, selesai makan jam 6 kumpul di depan rumah saya. Singkat cerita, malamnya selesai murojaah, mutola'ah, kemudian tidur jam 3 bangun, kemudian murojaah lagi, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian mandi, makan jam 6 sudah kumpul di lapangan. Kata Syekh kepada anak-anak sekalian semua sudah kumpul 30 orang anak-anak bapak. Sudah Syekh, hari ini bapak akan ngasih pelajaran berharga yang penuh hikmah kepada kalian. Tiap-tiap kalian akan dikasih 1 ekor burung dara, 1 ekor burung merpati, dan 9 pisau yang sudah tadi. Tugas kalian adalah membawa burung dara ini dan pisau ini ke tempat yang kira-kira tidak ada yang melihat. Setelah sampai di tempat tersebut, kalian sembelih, kalian potong. Jangan lupa baca bismillah. Itu saja tugasnya guru ya. Sembelih burung ini di tempat yang kira-kira tidak ada yang melihat. Silakan pergi kemanapun tempat yang kalian suka. Jam 11 harus sudah kumpul di sini lagi. Singkat cerita mereka menyebar. Ada yang pergi ke gunung, merasa tidak ada yang melihat, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan belakang, ada yang melihat foto. Ada yang pergi ke tepian pantai, merasa tidak ada yang melihat, foto. Ada yang pergi ke gua, gelap gulita, merasa tidak ada yang melihat, foto. Ada yang pergi ke dalam sumur, meloncat, merasa ada yang tidak melihat, foto. Maka sesuai waktu yang telah ditentukan, selesai semuanya, berkumpul lagi. Sudah dipotong anak-anakku sekalian, sudah. Pakai bismillah, motongnya pakai guru. Tiba-tiba yang diistimewakan tunjuk tangan. Wahai Syekh, wahai guru, mohon maaf, tugas belum dilaksanakan. Kenapa belum dilaksanakan? Kata Syekh, kan saya sudah perintahkan foto. Betul guru, saya akan taat pada perintah guru. Tapi tadi ada catatannya. Ketika guru memberikan perintah
potong di tempat yang kira-kira tidak ada yang melihat. Semua tempat sudah saya kunjungi. Pergi ke pantai, mau saya potong, tengok kiri kanan, ada yang melihat. Pergi ke hutan belantara, mau saya potong, ada yang melihat juga. Pergi ke gua yang dalam, gelap, mau potong, ada yang melihat juga. Pergi ke dalam sumur pun ada yang melihat. Kata syekhnya, siapa yang melihat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata syekh, inilah kenapa murid satuku ini diistimewakan. Karena yang bersangkutan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Itulah mana takwa. Kenapa kalian ketika ke sungai lihat pakai helm? Ayo saya jawab. Takut polisi. Kenapa pas lampu merah berhenti pas ada polisi? Kan ada polisi. Tapi kalau nggak ada polisi nggak pakai helm, lampu merah diterabas, pohon mangga tetangga diambil karena merasa tidak ada yang melihat. Ini tidak takwa. Kenapa tidak nyontek pas ujian? Ada ibu kepala sekolah. Kenapa nggak nyontek punya kawan? Ada bahan di menu. Coba kalau tidak ada siapa-siapa di ruangan itu, dan siapa lah? Pasti kalian akan kong kali kong. Maka tidak takwa. Bisakah puasa yang kita lakukan menghasilkan manifestasi takwa dimanapun berada? Maka Nabi Muhammad SAW berpesan ke Mu'ad bin Jabal, ini ganteng Mu'ad bin Jabal, orang Madinah, jadi duta dakwah diutus ke Yaman. 3 nasihat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad bin Jabal, aku cinta kepadamu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau dimanapun berada. Takwa jangan pakai tempat. Itulah makna puasa. Kenapa ketika kita berwudu kemudian berkumur, kenapa tidak diminum air wudunya? Kenapa? Coba. Jangankan KPK, jangankan jaksa, teman di sebelahnya gak bakalan tahu. Tapi kenapa gak diminum? Ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita bawa takwa itu kemanapun kita berada? Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapuskan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dulu pernah buat salah, perbanyak kebaikan. Dulu pernah kurang ajar dengan guru, dengan orang tua, banyak sekarang tadi, muliakan mereka. Karena ilmu tak akan bermanfaat, ilmu tak akan barokah kalau tak ada ridho dari guru. Jajah Sulaiman ini ilmunya nggak seberapa Pak. Terus terang, orang melihat kayak hebat Jajah Sulaiman. Sering dengar mungkin di RRI, ada di YouTube, diundang kemana-mana. Padahal bukan lulusan pesantren ternama. Saya bukan lulusan Madinah, bukan lulusan Yaman. Tapi ketika dia mau dia datang, marah Allah, direndam, diraka 100 tahun. Diangkat, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu ke sini, baru dia menghadap. Ditanya, siapa kamu, siapa? Apa kata nafsu? Jawabannya, kakakku. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Jangan kayak nafsu kamu. Anak-anak dipanggil guru, menghadap. Iya. Ta'zim. Kalau kau hormati gurumu, insya Allah kau akan dihormati orang.
In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita tanam kepada orang sesungguhnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang. Akhirnya Allah murka, direndam lagi 100 tahun lagi si nafsu ini baru diangkat. Tanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa kamu, siapa aku? Baru dia jujur, aku adalah hamba-Mu yang beribadah padamu. Nafsu ini yang dikasih ke kita. Di mana nafsu diletakkan? 2, di perut dan di bawah perut. Kenapa orang mencuri? Gara-gara perut. Kenapa orang nodong? Gara-gara perut. Kenapa orang memperkosa? Gara-gara di bawah perut. Benar tak? Maka supaya nafsu ini dan naik ke atas mempengaruhi raja. Nah, di kita ada raja juga, Pak. Sama. Tiap-tiap organisasi ada pemimpinnya, ada kepala sekolah. Di kita di rumah tangga ada suami. Di negara ada presiden. Di provinsi ada gubernur. Di kota Madia ada wali kota. Di kabupaten ada bupati. Di dalam raga kita juga ada presidennya. Siapa presidennya? Ruh. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalbi. Ketahuilah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik itu daging, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi apabila jahat itu daging, maka jahatlah, buruklah seluruh tubuh. Apakah segumpal daging itu? Ala wahyal qalbi, ialah qalbi. Menurut Imam Al-Ghazali, qalbi ruh. Maka supaya ruh si raja ini tidak dipenuhi oleh nafsu, ditekan dengan yang namanya puasa. Dan naik ke atas. Hanya dapat suplai nasihat dari akal. Karena akal yang baik-baik saja, begitu pun kalian. Jaga akal kita, jangan kau kodoli. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Itu tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Kalau dilanjutkan, kenapa kita harus bertakwa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya di mana? Di Quran surah Al-Imran. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Ada sungai mana di surga? Sungai apa? Sungai air. Kalau perempuan punya pikiran itu tak akan masuk surga. Karena perempuan diciptakan satu perempuan, satu laki-laki. Maka yang boleh menikah lebih dari satu hanya laki-laki, Pak Ustaz. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan 2, 3, 4. Mohon maaf, itu perintah agama. Kenapa? Allah ingin memuliakan kaum perempuan. Bayangkan kalau perempuan poliandri, suaminya 4, punya anak, bintinya siapa? Coba bisa jawab nggak? Betul kan? Gambirah ila rabbiha nazirah. Penduduk surga itu wajahnya berseri-seri, nggak ada yang kumang. Nggak ada yang mudah bekerja. Kalau sekarang mah biasa kalau bulan tua cemberut. Sudah cair THR senyum. Sudah cair THR? Belum. Kami sudah. Di surga senyum semuanya, cerah. Dan yang lebih mantap di surga adalah ila rabbihal nazir, kepada Tuhannya lah mereka. Inilah riwayat tambahan dari orang yang berpuasa.
Mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita sekarang bertanya-tanya bagaimana zat Allah. Akan dikasih kesempatan. Suatu saat pernah para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Suatu malam kata para sahabat, kami pernah bersama Nabi di malam bulan purnama. Beliau melihat bulan, kami pun melihat bulan. Kemudian berkata Nabi kepada kami, kata para sahabat, nanti di akhirat kau akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kau melihat bulan purnama pada malam hari. Begitu jelas kata. Billadzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, selama-lamanya masuk surga, tak akan ada singgah ke neraka lagi. Beda dengan neraka. Kalau neraka itu ada penduduk permanen, ada penduduk temporer. Permanen kafir, permanen orang-orang syirik, selama-lamanya khalidina fiha juga. Yang temporer adalah pelaku maksiat yang tak sempat tobat. Orang-orang Islam itu direndam dulu. Dalam sebuah riwayat, Pak, Bu, 1 hari saja kita meninggalkan sholat itu sama dengan 6/5. Masih panjang dalam pembahasan ini. Saya buka tanya jawab ya. Kita kasih kuis. Silakan, ada anak-anak kelas sekalian bertanya. Ya, ada 2 arah. Tanyakan permasalahan apapun. Terima kasih Pak Ustadz telah membuka sesi tanya jawab. Sebenarnya pertanyaan ini membuat saya bertanya-tanya karena kebetulan juga ini ada pada diri saya. Saya juga pertanyaan kesana kemari namun mempunyai jawaban yang berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti ini Ustadz. Saya mengangkat anak nih, ceritanya. Kebetulan anak itu laki-laki. Nah, yang ingin saya tanyakan, nanti misalnya kapan waktunya itu saya dan anak saya itu batal gitu. Batal sudah atur-atur ada gitu. Soalnya ada yang bilang gini, ada yang bilang begitu, sehingga saya harus ikut yang mana ya? Saya juga pernah buka YouTube juga berbeda-beda juga Pak Ustadz. Jadi hari ini saya ingin bertanya tentang itu. Terima kasih Pak Ustadz. Mahram, apa arti dari mahram? Mahram itu yang haram dinikahi. Siapa yang haram dinikahi? Pertama saudaraku, adik, kakak, ibu sampai ke atas, bapak sampai ke atas, kakek sampai ke atas, cucu anak sampai ke bawah. Itu mahram. Mahram karena sepersusuan. Ada anak tetangga, asinya tidak keluar. Kita punya anak sebaya dengan anak tetangga. Kita susui anak tetangga itu oleh kita. Susuan yang mengenyangkan. Maka anak tetangga dengan anak kita. Kalau karena pernikahan, saya nikah dengan orang mentok. Istri saya namanya Silviana, cantik. Seandainya istri saya meninggal, saya tidak boleh menikahi mertua saya. Karena mahram karena pernikahan. Anak angkat bukan mahram. Dia halal kita nikahi. Saya Ustaz izin bertanya. Di bulan Ramadan kita sering punya target, kita itu dalam arti kata keluarga sekolah ya, punya target tadarus. Tentunya di situ karena di Ramadan kita ya ingin sekali meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Bagaimana sih makna Ramadan itu sendiri ketika target itu dilaksanakan di bulan Ramadan dan tercapai 30 juz begitu ya, dan itu istiqomahnya berlanjut karena hal ini kan hal yang baik. Tadi saya catat dikenai oleh para mufassir adalah sempurnakan bilangan hari puasamu. Puasa itu ada yang 29, ada yang 30 dalam sebulan. Tapi makna lain dalam ayat tersebut Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata, sempurnakan hari-hari puasamu, juga sempurnakan semangat puasa. Sempurnakan semangat tilawahmu. Sempurnanya di Ramadan 30 juz selesai Ramadan, tidak seayat pun dibaca.
jangan-jangan puasa kita, tilawah kita tak diterima. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. tiap kita bawa air minum enggak? Saya ajarin tata cara berbuka yang benar. Oke, silakan Bapak untuk mengeluarkan air minumnya. Akan diberikan ilmu yang sangat